Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan membedah proses desain ulang portal app Pack Telkom University menggunakan framework Hilbert Ogalits. Masalah fundamental yang kami temukan adalah diskoneksi antara kebutuhan mahasiswa dengan struktur informasi di portal lama. Berdasarkan survei dan observasi, pengguna kami adalah mahasiswa yang memiliki goal spesifik, mendapatkan software kuliah dengan cepat dan legal. Kami menemukan pain point utama di mana mahasiswa sering bingung mencari lisensi dan aktivasi yang seringkali disembunyikan dalam teks yang panjang. Lalu kami melakukan analisis fungsi bisnis dengan memetakan ulang alur unduhan. Masalah di sistem lama adalah alur yang bercabang dan tidak konsisten. Di desain baru ini, kami menyederhanakan proses menjadi linear. Kami memastikan bahwa setiap elemen fungsional seperti panduan instalasi dan kode lisensi ditempatkan tepat di jalur navigasi utama user, bukan sebagai informasi tambahan yang sulit dicari. Lanjut ke sisi teknis visual, yaitu step 3 hingga 5. Untuk screen design ini kita menerapkan prinsip clarity dan konsistensi. Kami ini menggunakan grid system untuk mengatur tata letak katalog agar user itu nyaman dan jelas saat mencari dan download software yang diperlukan. Fokus kami adalah meminimalkan beban kognitif dengan memberi jarak white space yang cukup antar elemen. Nah, di selanjutnya itu ada step 4 atau navigation. Di situ tuh untuk memudahkan penjelajahan di daftar software yang panjang. Kami itu sudah mengimplementasikan sticky navbar. Nah, dengan ada fitur sticky navbar ini dan kategori tetap berada di posisi atas, itu jauh memudahkan untuk user itu tidak harus nge-scroll lagi ke atas. Jadi dia akan tetap di tampilan websitenya itu akan tetap di atas walaupun kita scroll sudah ke bawah. Nah, untuk step 5-nya itu Windows. Salah satu perbaikan signifikan itu di penggunaan model dialog untuk detail softwarenya, karena di sebelumnya itu app Pack belum ada ini ya. Mungkin sudah ada tapi dia belum jelas untuk detail softwarenya. Nah, di sini kita implementasikan model dialog. Di sini tuh daripada si user ke halaman baru yang menyebabkan disorientasi arah, kami itu di sini memunculkan jendela overlay atau yang disebut model dialog ini. Di sini biar user itu bisa melihat spesifikasi minimum laptop dan instruksi tanpa kehilangan konteks halaman katalog utama. Perkenalkan, nama saya Stefan Taufik Fajar. Di bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana interaksi user dengan antarmuka yang kami buat agar bisa terasa lebih nyaman saat digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan untuk step 6 yang bertemanya itu device based control. Kelompok kami memfokuskan ke cara user berinteraksi menggunakan mouse. Jadi tombol-tombol penting saja yang kami buat lebih besar. Area kliknya juga kami perhatikan supaya lebih gampang ditekan dan mengurangi resiko salah klik atau misklik. Tujuannya sederhana, biar user lebih nyaman saat menggunakan websitenya. Lalu di step 7 mengenai screen based control, kami menggunakan command button yang warnanya cukup mencolok dan mudah terlihat dengan label yang jelas seperti download zip supaya user langsung paham
fungsi tombolnya itu buat apa. Kenapa format chip? Dari riset yang kami buat, kami membuat form mahasiswa berpendapat pakai format chip lebih umum digunakan. Lalu selain itu, kami juga menambahkan fitur tool tip. Jadi saat user mengalahkan cursor ke tombol download, informasi tambahan seperti ukuran file akan langsung muncul. Dengan cara ini, tampilan layar terlihat rapi dan tidak penuh. Tapi informasi penting tetap mudah diakses saat dibutuhkan. Dan terakhir, saya Fatan Gani akan membahas detail komunikasi sistem. Step 8 yaitu adalah text dan message. Kami menggunakan tipografi sans serif untuk menjamin keterbacaan di berbagai resolusi layar. Kami mengganti pesan-pesan teknis yang kaku dengan bahasa yang lebih manusiawi dan operasional. Misalnya, daripada hanya menulis error, sistem akan memberitahu koneksi terputus. Silakan cek jaringan Anda. Dan untuk step 9, yaitu feedback dan assistance, inilah kunci dari user experience kami, yang menerapkan progressive disclosure pada sistem bantuan, dan bantuan instalasi yang rumit tidak kami tampilkan sekaligus, melainkan dalam tahapan yang bisa dibuka tutup. Kami juga menambahkan feedback visual berupa progress bar saat proses itu dimulai, sehingga user tahu bahwa sistem sedang bekerja dengan integrasi step 1-9 ini. Kami yakin portal APEC bukan hanya sekedar tempat download, tapi menjadi sistem digital yang efisien bagi mahasiswa. Selanjutnya untuk paper prototyping, tahap ini kami gunakan untuk menyatakan struktur informasi. Kami ingin memastikan bahwa dari halaman depan, user sudah memiliki gambaran yang jelas kemana mereka harus melangkah untuk mendapatkan software yang diinginkan. Nah, selanjutnya masuk ke storyboard kami, yaitu user atau mahasiswa ini menyiapkan aplikasi untuk mata kuliah baru. Masalah yang sering muncul itu bukan masalah soal waktu, bukan efisiensi waktu, tapi kebingungan dari alur navigasi. Nah, sementara di desain baru ini kita memperjelas alur yang linear dan intuitif. Jadi user itu cukup masuk, mencari kategori dan semua informasi penting termasuk lisensi dan software requirement-nya itu apa aja sudah tersedia di satu tempat, dan itu nggak perlu banyak buka tab. Kami juga membuat simulasi fitur modal box di prototipe yang kami buat. Ini untuk membantu user mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan praktis. Jadi, ketika user ingin mengecek apakah laptop atau perangkat yang mereka gunakan cukup kuat untuk menjalankan software tertentu, mereka tidak perlu repot-repot pindah ke halaman lain atau mencari informasi secara manual. Cukup dengan menekan tombol atau icon tertentu, informasi spesifikasinya minimum maupun rekomendasi perangkat akan langsung muncul secara overlay di layar. Dengan cara ini, user tetap berada di halaman yang sama, sehingga fokus mereka tidak terputus saat sedang menjelajahi website yang kami buat atau mencari software yang ingin diunduh. Selain membuat pengalaman pengguna terasa lebih nyaman dan mengalir, fungsi ini juga membantu menghemat waktu, karena semua informasi penting bisa diakses dengan cepat tanpa langkah tambahan. Jadi tampilannya tetap sederhana dan tidak terlalu penuh informasi. Tetapi user tetap bisa mendapatkan detail yang mereka butuhkan. Berdasarkan pengujian prototipe ini, tingkat keberhasilan user dalam menemukan informasi lisensi meningkat signifikan. Kesimpulan dari storyboard kami menunjukkan bahwa antara muka yang bersih dan terstruktur lebih jauh lebih dihargai oleh mahasiswa, karena memberikan rasa aman dan kepastian saat mempersiapkan kebutuhan akademik mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.